Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisma Wulandara Fira Samsir dari kelas 11 MIPA 2 akan menceritakan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra Nabi Yakub dan Rahel. Dan Nabi Yusuf memiliki 12 saudara. Dan hanya Bunyaminlah saudara kandungnya. Pada suatu malam, pada saat Yusuf masih kecil, dia bermimpi ada 11 bintang, bulan, dan matahari sujud kepadanya. Saat terbangun, dia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub atau ayahnya ini menafsirkan mimpinya bahwa akan ada suatu kejadian besar yang terjadi kepada Yusuf. Dan Nabi Yakub pun berkata kepada Yusuf, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu, agar tidak timbul rasa iri kepada mereka." Semenjak saat itu, rasa sayang dan cinta pun kepada Yusuf dan Bunyamin semakin tercurah kepada mereka oleh Nabi Yakub, yang membuat rasa iri kepada saudara Nabi Yusuf. Di suatu perkumpulan kecil dan rahasia, saudara-saudara Yusuf ini berkumpul dan berbincang. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ayah lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin daripada kita. Lalu salah satu dari mereka pun lagi mengatakan bahwa bunuhlah atau buang Yusuf ke tempat yang jauh, agar rasa sayang dan cinta ayah beralih kepada kita. Tetapi ada salah satu saudara Yusuf yang menjawab dan mengatakan, "Janganlah kita bunuh Yusuf. Kita ini anak Nabi. Apakah pantas anak Nabi membunuh?" Lalu dia mengusulkan untuk menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur tua yang letaknya agak jauh dari rumahnya, dan mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah meninggal diterkam serigala. Dan semua saudara Yusuf ini pun setuju, dan keesokan harinya mereka memulai rencananya dengan datang kepada Yakub untuk meminta izin. Awalnya Nabi Yakub tidak mengizinkan karena khawatir kepada Yusuf akan terjadi sesuatu kepada Yusuf. Tetapi saudara Yusuf ini memaksa dan berusaha meyakinkan Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub pun setuju dengan syarat agar Yusuf dijaga baik-baik oleh saudara-saudaranya. Setelah itu keesokan harinya pergilah Nabi Yusuf beserta saudaranya ke sebuah tempat yang letaknya tak jauh dari sumur tua. Setelah sampainya mereka di tujuan, bermainlah mereka. Sambil bermain, dengan perlahan saudara Nabi Yusuf membuka baju Nabi Yusuf. Tapi Yusuf tak menghiraukan. Yusuf tetap bermain dengan saudaranya. Lalu dengan perlahan Nabi Yusuf pun diangkat oleh saudaranya, lalu dibuanglah dia ke dalam sumur. Menjeritlah Yusuf meminta tolong dan mengatakan, Wahai kakakku, kenapa kalian lakukan ini kepadaku? Tolong aku, naikkan aku kembali." Tapi saudara Yusuf ini malah tertawa bahagia, tertawa gembira melihat Yusuf berada di dalam sumur. Ditinggalkanlah Yusuf sendiri di dalam sumur itu, dan baju Yusuf ini diberikan lumuran darah
hasil sembelihan domba saudara-saudara Yusuf ini. Dan saudara Yusuf ini pun memulai aksinya dengan memasang muka-muka sedih dan sambil membawa pakaian Yusuf yang telah dilumuri darah itu. Sampainya di rumah, Nabi Yakub pun kaget melihat saudara Yusuf pulang tanpa membawa Yusuf dan malah memegang pakaian Nabi Yusuf dengan berlumuran darah. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ayah maafkanlah kami karena kami lalai dalam menjalankan amanahmu. Yusuf telah diterkam saat kami tadi bermain. Yusuf malah lari menjauh kepada kami, hingga kami tidak menyadari bahwa Yusuf telah diterkam oleh serigala. Namun sayangnya, yang dapat kami selamatkan ialah bajunya yang berlumuran darah ini, ya. Maafkan kami, ayah. Lalu Nabi Yakub mengatakan, tidaklah sebuah perilaku kejahatan yang kalian lakukan itu mendatangkan kebaikan kepada kalian. Nabi Yakub memohon kepada Allah agar diberikannya suatu kesabaran untuk mengikhlaskan kepergian Nabi Yusuf, anak tersayangnya. Setelah itu, Nabi Yusuf yang tadinya ditinggalkan sendiri di dalam sumur itu terus-menerus meminta tolong, sehingga ada pedagang yang ingin berdagang ke kota tapi singgah di sumur itu. Dan Nabi Yusuf pun mengambil kesempatan pada saat itu untuk menyelamatkan dirinya. Setelah itu, sang musafir ini menyelamatkan Yusuf. Lalu Yusuf pun dibawa ke Mesir dan dijualnya kepada menteri pada saat itu. Tapi Nabi Yusuf dijual dengan harga murah karena sang musafir takut ketika pemilik Yusuf ini mengambil kembali Yusuf. Pergilah sang musafir itu dan ditinggalilah Yusuf bersama menteri itu. Menteri itu membeli Nabi Yusuf karena ingin istrinya dibantu oleh Yusuf, membantu pekerjaan rumah oleh Nabi Yusuf. Setelah itu tinggallah Nabi Yusuf bersama menteri tersebut. Diberikannya suatu tempat yang layak dan dianggap seperti anak sendiri oleh menteri. Hari demi hari dan waktu demi waktu pun berlalu, hingga Yusuf tumbuh menjadi seorang yang gagah perkasa, tampan dan bijaksana. Awalnya istri menteri menerima Nabi Yusuf itu karena kasihan dan rasa empatinya. Tetapi semenjak Yusuf tumbuh dewasa, gagah, tampan dan bijaksana, Zulaikha atau menteri Nabi atau istri dari menteri ini menaruh hati kepada Yusuf. Pada suatu ketika, Kitfir atau sang menteri ini pergi keluar kota. Dan kesempatan itu diambillah kesempatan itu pada Zulaikha untuk merencanakan sesuatu agar dia bisa dekat kepada Nabi Yusuf.
Dipanggillah Yusuf ke dalam kamarnya. Yusuf pun masuk. Setelah itu digodalah Yusuf untuk melakukan sesuatu yang haram sebenarnya. Tapi Yusuf menolak. Setelah itu tiba-tiba ketika Yusuf ingin keluar dari kamar tersebut, baju Nabi Yusuf itu ditarik oleh Zulaikha yang memaksa Nabi Yusuf untuk melakukan hubungan. Dan ketika Nabi Yusuf hendak keluar, muncullah Kitfir yaitu menteri atau suami dari Zulaikha ini, dan tidak menyangka melihat Nabi Yusuf berduaan dengan istrinya di dalam kamar. Setelah itu paniklah Zulaikha. Timbullah rasa panik kepada Zulaikha, yang membuat Zulaikha bingung ingin mengatakan apa. Kitfir mengatakan bahwa, "Kenapa, wahai Yusuf? Ada apa gerangan engkau berada di kamarku lantas berduaan dengan istriku?" Zulaikha pun menjawab bahwa, Aku dipaksa untuk melakukan hubungan oleh Yusuf." Dan Kitfir pun tidak menyangka bahwa Yusuf hendak melakukan perbuatan itu kepada Zulaikha. Tapi tiba-tiba datanglah saudara Zulaikha yang bijaksana dalam menentukan sebuah kebenaran. Diceritakanlah kepada saudara Zulaikha. Saudara Zulaikha yang bijaksana pun ini mengatakan bahwa jika baju Yusuf robek di belakang, maka Zulaikha lah yang salah. Tetapi jika baju Yusuf robek di depan, maka Yusuflah yang salah. Setelah dicek percek, buktinya yaitu baju Nabi Yusuf robek di belakang. Dan terbuktilah kebenaran bahwa Zulaikha lah yang salah dalam kejadian tersebut. Kitfir pun tidak menyangka bahwa istrinya akan melakukan hal seburuk itu. Lalu Kitfir pun memberitahukan kepada Nabi Yusuf agar merahasiakan kejadian ini kepada orang lain, karena Kitfir merasa malu dengan istrinya yang berbuat aneh kepada Yusuf. Setelah itu perlahan demi perlahan istri-istri para menteri mengetahui kejadian tersebut. Setelah itu mengetahui kejadian tersebut yang membuat rasa malu kepada Zulaikha. Setelah itu Kitfir pun juga merasa malu dan setelah itu Kitfir berusaha mencari kesalahan Yusuf agar Yusuf ini dipenjarakan. Lalu dipenjarakanlah Nabi Yusuf. Dan timbullah rasa cemas kepada Zulaikha karena istri-istri para menteri telah mengetahui semuanya. Bahkan semua kaum pada saat itu hampir semua mengetahuinya, yang menimbulkan rasa malu kepada Kitfir dan Zulaikha. Setelah itu ada sebuah ide yang muncul kepada Zulaikha
untuk mengundang istri-istri para menteri ke rumahnya untuk jamuan atau memakan buah. Zulaikha menyediakan buah-buah dan pisau di meja tersebut untuk memotong buah tersebut. Setelah sampainya istri para menteri ini ke rumah Zulaikha, dipersilahkanlah mereka masuk ke dalam rumah Zulaikha dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan jamu-jamuan. Mereka pun asyik ngobrol sambil memotong buah. Dan setelah itu dipanggillah tiba-tiba Zulaikha memanggil Yusuf. Keluarlah Yusuf. Dan semua istri-istri para menteri takjub melihat Yusuf, takjub melihat kegantengan Nabi Yusuf, yang membuat tangan mereka itu teriris, tetapi mereka tidak merasakan kesakitan itu akibat melihat ketampanan Yusuf yang berlebihan. Dan membuat rasa kagum kepada diri mereka terhadap kegantengan Nabi Yusuf. Dan Zulaikha pun mengatakan bahwa inilah orang yang selama ini kalian caci, yang kalian mengira bahwa aku akan melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Malulah Yusuf. Setelah kejadian itu, malulah Yusuf dan Yusuf pun memohon kepada Allah agar kejadian tersebut tidak menjauhkannya kepada Allah. Dan Kitfir pun merasa sangat malu dengan istrinya itu yang melakukan hal itu. Setelah itu masuklah Yusuf ke dalam penjara. Dan pada saat itu, di saat Yusuf dalam penjara, ada pelayan yang membawa minum dan membawa makanan untuk Yusuf. Mereka berbincang, lalu Nabi Yusuf pun mendengarkan perbincangan mereka bahwa pelayan yang membawa makanan ini memberitahukan kepada pelayan yang membawa minum bahwa dia itu bermimpi. Lantas Nabi Yusuf tak sengaja mendengar perbincangan mereka. Setelah itu Nabi Yusuf mendengar cerita mimpi dari pelayan yang membawa makanan tersebut. Lalu Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpinya pelayan itu. Dan ternyata penafsiran dari mimpi yang telah dikatakan oleh Nabi Yusuf ternyata benar-benar terjadi kepada pelayan tersebut. Pada suatu ketika Kiftin bermimpi yang membuat dirinya itu dan di dalam mimpinya itu yang membuat dirinya terus berpikir apakah maksud dari mimpinya itu. Lalu Kitfir pun mengundang beberapa orang penafsir mimpi untuk menafsirkan mimpinya ini, tetapi tidak begitu meyakinkan tidak meyakinkan Kiftin untuk penafsiran mimpinya itu. Dan pelayan tersebut yang telah ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf itu mendengar berita itu. Lalu pelayan ini memberitahukan kepada Kiftin bahwa Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi seperti mimpinya yang telah ditafsirkan yang benar-benar terjadi. Dipanggillah Nabi Musa kepada Kiftin, lalu diceritakanlah mimpi Kiftin ini kepada Nabi Yusuf.
Dan Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpinya bahwa akan ada masa 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa suram. Dan kejadian itu pun benar-benar terjadi. Ada 7 tahun masa subur di mana semua yang diinginkan itu ada, tetapi juga akan ada 7 tahun masa suram yang dimana serba kekeringan, serba kekurangan. Dan semenjak saat itu Nabi Yusuf pun dibebaskan dari penjara dan diangkatlah dia sebagai pemimpin atau sebagai perdana menteri pada saat itu. Setelah itu terjadilah 7 tahun masa suram itu, dan juga terkena pada wilayah Nabi Yakub yang membuat kekurangan di wilayah Nabi Yakub. Lantas saudara Nabi Yusuf ini pun meminta izin kepada Nabi Yakub ayahnya agar pergi ke Mesir untuk menukarkan hartanya dengan makanan yang disediakan di Mesir di tempat Yusuf tersebut. Nabi Yakub pun mengizinkan anaknya. Pergilah mereka. Sampainya mereka di sana, mereka disambut baik, dan Nabi Yusuf pun tak menyangka bahwa saudaranya akan datang kepada mereka untuk menukarkan hartanya dengan makanan. Dikarenakan alasannya telah terjadi kekurangan di wilayahnya. Setelah itu Nabi Yusuf pun mengatakan bahwa wahai saudara, wahai yang mulia, ada apakah gerangan engkau datang ke sini? Salah satu dari mereka menjawab bahwa, wahai Tuan, kami datang ingin menukarkan harta kami dengan makanan, dikarenakan wilayah kami mengalami kekurangan. Setelah itu Nabi Yusuf pun mengizinkan dan menukarkan barang mereka dengan makanan yang telah disediakan di tempat Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf pun tak menyangka bahwa mereka sama sekali tidak mengenali Yusuf. Mereka pun bercerita bahwa ayahnya telah buta dikarenakan kesedihan ayahnya di saat ditinggal pergi oleh anak kesayangannya, yaitu Nabi Yusuf. Dalam hati Nabi Yusuf berkata, wahai saudaraku, tidakkah kau mengira bahwa akulah saudaramu, akulah Yusuf yang telah kau buang pada saat itu. Setelah itu Nabi Yusuf pun memberikan makanan kepada mereka, lalu mereka membawa pulang. Tetapi Nabi Yusuf mengatakan bahwa jika kalian ingin menukarkan lagi barang kalian dengan makanan di sini, silahkan, tapi dengan satu syarat. Yaitu bawa Bunyamin di hadapanku, maka aku akan memberikan apa yang kalian minta. Mereka pun heran kenapa Nabi Yusuf ini mengetahui bahwa ada satu saudaranya, yaitu yang bernama Bunyamin, tinggal bersama ayahnya. Dan mereka pun menyetujui perjanjian tersebut. Setelah beberapa lama
persediaan makanan di tempat Nabi Yakub itu berkurang, menipis, yang membuat saudara Yusuf ini ingin kembali ke Mesir untuk menukarkan lagi hartanya dengan makanan. Mereka pun minta izin kepada ayahnya, tetapi awalnya tidak diizinkan karena mereka mau pergi dan membawa Bunyamin. Nabi Yakub berkata bahwa cukuplah, aku sudah kehilangan Yusuf. Aku tidak mau lagi kehilangan Bunyamin. Dan salah satu dari saudara Yusuf menjawab, "Wahai ayah, kami akan berjanji akan menjaga Bunyamin dengan sebaik-baiknya. Ini pun demi wilayah kita yang telah mengalami kekurangan dan kekeringan." Diizinkanlah mereka pergi. Setelah itu, pergilah mereka dan berhadapan dengan Nabi Yusuf. Datanglah lagi mereka di depan Nabi Yusuf. "Wahai Tuan, kami ingin menukarkan harta kami lagi dengan makanan." Setelah itu, Nabi Yusuf pun senang melihat mereka datang kembali dengan membawa Bunyamin. Selamat datang, kalian adalah tamu terhormat di sini. Silakan tinggallah beberapa hari di sini. Tinggallah saudara Yusuf itu di rumah Yusuf tersebut. Di saat saudara Nabi Yusuf hendak pergi ke kamar untuk beristirahat, Bunyamin pun terdiam berdiri. Lalu Nabi Yusuf pun menghampirinya dan mengatakan bahwa, Wahai Bunyamin, ada apa denganmu?" Bunyamin pun mengatakan bahwa seandainya kakakku Nabi Yusuf masih ada, pasti aku tidak akan merasakan kesepian. Nabi Yusuf pun menjawab, "Bagaimana kalau aku saja yang menggantikan kakakmu?" Dan Bunyamin pun kembali mengatakan bahwa, "Bagaimana bisa? Kau terlahir bukan dari rahim ibuku." Nabi Yusuf pun mencium kening Bunyamin dan memeluk erat Bunyamin. Dan sambil mengatakan bahwa, "Wahai adikku Bunyamin, tidakkah kau mengira bahwa akulah Yusuf, kakakmu yang selama ini kau rindukan?" Awalnya Bunyamin tidak percaya, tetapi Bunyamin memerhatikan jelas Nabi Yusuf. Dan itu meyakinkan Nabi Yusuf. Itu meyakinkan Bunyamin bahwa itulah Nabi Yusuf yang selama ini dia rindukan. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Yusuf, mereka pun saudara Yusuf pun mau kembali ke wilayahnya. Setelah itu berangkatlah mereka, tapi di dalam perjalanan para prajurit perdagangan menteri datang menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa ada piala emas telah hilang di rumah Nabi Yusuf. Apakah dari kalian ada yang mengambilnya? Salah satu dari mereka menjawab bahwa, "Mana mungkin kami bisa mengambilnya, kami ini orang baik." Tapi prajurit itu tidak mempercayai. Mereka barang-barang bawaan mereka pun diperiksa satu persatu, dan terdapatlah piala tersebut di tas Bunyamin. Dalam hati Bunyamin berkata, "Ini pasti rencana dari Kak Yusuf." Prajurit itu mengatakan bahwa jika di wilayah kalian jika terdapat pencuri, maka di wilayah kalian apakah yang ditimpa oleh pencuri tersebut? Mereka pun menjawab, "Kami akan menghukumnya atau menjadikannya budak dari pemilik barang yang dicurinya." Setelah itu Bunyamin pun dibawa kembali ke
tempat Menteri Perdagangan tersebut dan dipenjarakan. Setelah itu pulanglah saudara Nabi Yusuf ini dengan membawa Pulanglah saudara Nabi Yusuf ini ke rumah ayahnya. Tetapi di tengah perjalanan dia khawatir kalau ayahnya ini kembali sedih atas kehilangan Bunyamin. Kembalilah saudara Nabi Yusuf ini ke rumah Nabi Yusuf dan memohon kepada Yusuf agar tidak memenjarakan Bunyamin, karena hanya Bunyaminlah yang ditunggu di rumah oleh ayahnya. Setelah itu Yusuf pun mengatakan bahwa, apakah kalian tidak mengira bahwa akulah saudara kalian, adik kalian, akulah Yusuf yang telah kalian buang ke dalam sumur. Mereka tidak mempercayai bahwa Yusuf yang dulunya dia buang ke dalam sumur, kini sudah menjadi orang yang sukses, yang menjadi pedagang menteri pada saat itu. Setelah itu minta maaflah saudara Yusuf ini kepada Yusuf dan mengakui kesalahan dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah mereka lakukan pada saat itu. Setelah itu diberitahukannya kepada Yusuf bahwa ayahnya buta dikarenakan kesedihannya yang terus-menerus akibat kehilangan Yusuf. Setelah itu disuruhlah pulang saudara Yusuf ini untuk menjemput ayahnya agar tinggal bersama Yusuf, dan diberikannya baju dari Nabi Yusuf untuk diusapkan kepada ayahnya agar ayahnya kembali pulih dan dapat melihat seperti semula. Dalam perjalanan setelah itu mereka pun pulang ke rumah ayahnya. Setelah sampai, bahwa mereka meminta maaf kepada ayahnya bahwa dan mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat, yaitu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur dan berbohong bahwa Nabi Yusuf telah meninggal diterkam serigala. Nabi Yakub pun berkata, sudah kuduga bahwa kalianlah yang menjadi penyebab kepergian Yusuf. Tapi pada saat itu saudara Nabi Yusuf ini mengatakan bahwa kami telah bertemu dengan Yusuf di Mesir, dan ternyata dialah yang sebagai pedagang menteri di Mesir. Setelah itu diberikanlah baju kepada Nabi Yakub yang telah diberikan kepada Yusuf agar diusap ke muka Nabi Yakub. Setelah diusap, Nabi Yakub pun dapat melihat kembali seperti semula, dan berangkatlah mereka ke Mesir untuk tinggal bersama Yusuf. Setelah sampainya, Nabi Yusuf sangat gembira, sangat senang dapat bertemu dengan ayahnya. Mereka pun berpelukan dan Nabi Yusuf pun mengatakan, wahai ayahku, maafkan aku karena selama sakit aku tidak menjengukmu di saat itu. Nabi Yakub pun mengatakan bahwa tidak mengapa anakku, yang penting kau selamat dan kita dapat berkumpul kembali seperti dulu. Dan hiduplah mereka di rumah Yusuf dengan damai dan tentram. Demikian dari cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.